Istilahnya kita baru taubatnya sekarang lah, anggaplah begitu. Ataupun kita juga selama hidup kita banyak kekurangan, banyak kelalaian selama hidup kita. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau mengatakan, bagi seseorang yang melalui hidupnya dalam kelalaian, kemudian dia mau mengejar ketertinggalan dia tersebut, bisa. Baru sekarang saya mau balik, baru sekarang saya mau taubat, saya mau mengejar ketertinggalan saya yang dulu, bisa. Bagaimana mengejar? Umur udah 50, umur udah 60, masih bisa mengejar yang lalu-lalu? Bisa. Dengan memakmurkan 4 waktu saja. 4 waktu kita makmurkan. 1 waktu antara maghrib dan isya. Bayangin aja. Sekali kita makmurkan 12 tahun. Itu baru dengan sholat yang 6 rakaat aja. Belum pahala pengajian, belum pahala ini, pahala itu. 12 tahun. Makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Yang kedua, waktu sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu Syekhana Al-Habib Attas Habsyi, dia bilang, ya waladi, la yakunud dik ahsan minnak. Jangan sampai ayam jago lebih jago dari kamu. Sebelum subuh dia udah bangun dan siap untuk berkokok. Janganlah kita kalah dengan ayam jago, dengan ayam jantan. Bangunlah sebelum subuh, jangan kalah dengan ayam. Kalau kita bangunnya habis subuh, ya ayam lebih baik dari kita namanya. Wahakadha, makmurkan waktu sebelum subuh. Walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh kita sudah di atas sejadah, udah siap. Siap dengan tasbihnya, siap dengan istighfarnya. Walaupun 2 rakaat. Rasulullah bilang, rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam bagaikan harta karun surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan Al-Habib Al-Imam Syekhana juga, ini kita cerita orang yang kita kenal aja, nggak cerita yang jauh-jauh, orang yang kita kenal. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, itu dikisahkan beliau tuh puluhan tahun nggak pernah tinggal hizib akhir lail, tadarus Quran di akhir malam di masjid. Datang tuh akhir malam ke Masjid Surur, dituntun sama anaknya Al-Habib Muhammad, atau sama cucunya Al-Habib Abdullah yang baru meninggal seminggu yang lalu. Itu sambil dituntun, datang 2 jam sebelum subuh, dituntun tuh sambil buru-buru, bisurah ya waladi, syams alaina, yakni ta'akharna. Buruan wahai anakku, kita kesiangan, kita kesiangan. Lihat, subuh masih 2 jam lagi, dia bilang kesiangan. Subuh masih 2 jam lagi, dia menjerit kesiangan. Belum lihat kesiangannya orang sekarang seperti apa. Kata puluhan tahun. Syuyukh yang kita kenal, puluhan tahun, enggak satu pun dari mereka yang tinggal qiyamul lail. Enggak satu pun dari mereka yang tinggal salatul jamaah. Karena Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, "Idza ra'aita talib ilm la yuhafidz ala qiyamul lail wa ala salatil jamaah fanfud yadaka minhu." Kalau kamu lihat santri penuntut ilmu enggak salat jamaah, enggak bangun malam, ya cuci tangan dari dia, enggak ada harapan. Santri enggak bangun malam, santri enggak salat jamaah, itu enggak pantas disebut santri oleh beliau. Nah, itu waktu sebelum subuh, walaupun 15 menit kita sudah di atas sejadah. Kemudian waktu antara subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari. Dalam hadis Rasul menyebutkan bahwasanya man shallal fajr fi jamaah wa jalasa fi musallah yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain kana lahu ajr umrah hajjah wa umrah tamatain. Barang siapa yang salat subuh jamaah, duduk di musallahnya, zikir kepada Allah, bukan mainan handphone, bukan buka televisi, ya, bukan buka internet, duduk di musallahnya, ya, habis subuh, zikir kepada Allah atau baca Quran atau pengajian atau ilmu sampai terbit matahari, terus salat sunnah 2 rakaat isyraq atau mau duha juga boleh kalau sudah masuk waktunya. Maka sesaat tersebut pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Gratis. Yang mau haji umrah pahalanya besok ada di masjid ini. Besok ada. Tapi sholat subuhnya jamaah, duduk zikir sampai isyraq, sholat 2 rakaat, pulang bawa pahala haji dan umrah sempurna. Kita kalau mau pergi haji berapa hari harus tinggal di sana? Berapa biaya yang mau kita keluarkan? Begitu. Tapi pahalanya besok bisa kita dapatkan. Tiap hari bisa kita dapatkan. Tapi kewajiban haji tetap wajib, ya, bagi yang mampu. Ini waktu yang ketiga. Dan waktu yang keempat, sebelum tenggelam matahari. Siapkan sebelum tenggelam matahari untuk berzikir, bertaubat,
memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini 4 waktu. Ya, sebelum subuh, kemudian juga habis subuh sampai isyraq, kemudian juga sebelum tenggelam matahari sore hari untuk berzikir, baca wirid sabah wal masa, azkarul yawm wal lail, azkarus sabah wal masa, diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Al-Azkar itu ringkasan daripada apa yang dicantumkan oleh Bin Sunni. Itu guru-guru kita dulu bilang, man magaral azkar falaysa bidzakar. Orang yang enggak baca kitab Al-Azkar bukan lelaki, enggak jantan. Bi'dar washtaril azkar. Beli kitab Al-Azkar walaupun dengan menjual rumah untuk beli kitab Al-Azkar, ya. Kemudian juga tuh waktu yang ketiga itu sebelum subuh, kemudian dari habis subuh sampai isyraq, sebelum maghrib walaupun beberapa saat untuk istighfar, dan antara maghrib dan isya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan waktu kita. Allah Ta'ala makmurkan waktu kita dengan ketaatan, dengan keimanan. Ya, itu disebutkan ini terakhir, ulama kita tuh mereka mahal waktunya. Mahal waktunya, terutama waktu antara maghrib dan isya, sampai mereka bilang, li'an udrab bisyu'la finnar fi wajhi ahab ilayya min an yukallimuni ahadun bainal maghrib wal isya bikalami dunia. Lebih baik wajah saya dipukul dengan obor api yang menyala, disodorkan ke wajah saya, itu lebih saya sukai daripada orang bicara, ngajak saya ngobrol, obrolan duniawi antara maghrib dan isya. Itu katanya beliau radhiyallahu anhu arba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan waktu kita. Mukmin tuh royal sama duitnya, tapi pelit sama waktunya. Pelit sama waktunya, pelit sama jam, pelit sama menit, pelit sama detik, pelit sama nafas. Sebab kalau motonya orang dulu, motonya orang barat, setiap waktu adalah time is money. Waktu adalah uang. Tapi buat kita, tiap waktu adalah zikir, pahala, surga, ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.